program-program hasil terbaik cepat yang ada 8 itu grande-grande semua ya. Yes. Dan mahal-mahal ya. Lalu apa yang dilakukan Presiden? Presiden memilih ya untuk biar kami saja pemerintah yang mengencangkan ikat pinggang. Masing-masing komisi di DPR akan rapat bersama dengan kementerian atau lembaga yang menjadi mitranya untuk nanti menyisir anggaran-anggaran mana yang akan dihilangkan. Kemudian daerah juga perlu untuk berkontribusi karena juga dari beberapa penelitian yang juga pernah saya lakukan bahwa daerah ini kecenderungan spending anggaran cenderung lebih inefisien ketimbang pemerintah pusat. Presiden Prabowo akhirnya menelurkan Inpres perdananya sejak menjabat Oktober lalu, Saudara. Inpres 1 tahun 2025 ini mengatur yang intinya adalah efisiensi anggaran dari tingkat pusat hingga daerah. Tidak main-main kalau kita lihat nominalnya ini mencapai 306 triliun rupiah. Lantas apa tujuan sebenarnya dari penghematan anggaran ini dan kira-kira apa saja dampaknya? Kita akan diskusikan bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Komarudin, dan pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fitra Faisal. Selamat sore Mas Fitra, Mas Uki, Mbak Putri. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di kesempatan kali ini. Jadi saya ingin ke Mas Uki dulu nih. Jadi kalau sebenarnya sejak Oktober dilantik sampai dengan sebelum Inpres ini ditandatangani oleh Pak Presiden, Pak Prabowo, apa saja sih pemborosan anggaran yang dilihat oleh Pak Prabowo itu sehingga perlu yang namanya penghematan 306 triliun rupiah? Iya, ini kan sebenarnya sudah termaktub ya di dalam dokumen Asta Cipta, yaitu program prioritas nomor 3, yang di sana bunyinya salah satu komponennya adalah birokrasi yang efisien, kurang lebih seperti itu. Nah, apa saja yang diefisiensikan itu di sini ada, misalnya kunjungan kerja atau dinas keluar kota lah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu juga sambutan-sambutan yang sifatnya seremonial dan hal-hal lain kalau misalnya bersifat kebendaan itu misalnya seperti ATK yang setiap saat selalu dibeli dan lain-lain dan lain-lain. Tapi memang yang paling besar itu adalah dinas perjalanan dinas ya. Keluar kota, keluar negeri, juga kemudian acara-acara seremonial, acara-acara gunting pita, hal-hal seperti inilah yang kemudian dikurangi. Nah, dalam rentan waktu 2 bulan saja ya, dari bulan November dan Desember, sebenarnya negara ini berhasil ya menghemat kurang lebih 3,6 triliun rupiah anggaran negara ya dari efisiensi birokrasi atau katakanlah pemerintah mengencangkan ikat pinggang, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, dari Inpres yang baru saja kemudian ditandatangani oleh Presiden, kami berharap bahwa apabila penghematan itu betul-betul terjadi ya dari hal-hal yang sudah saya katakan tadi ya, ini pemerintah pusat akan menghemat sebesar 256 triliun rupiah dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya dari kementerian atau lembaga negara. Nah, sementara dari pemerintah daerah atau dari TKD ya, transfer ke daerah, ini penghematannya itu sebesar 50 triliun rupiah. Jadi kalau kita total ada 306 triliun rupiah. Demikian, Mas. Mas Uki, kalau saya melihat Inpres yang ditandatangani begitu di instruksi ketiga, poin kedua, saya melihat di situ ada salah satunya adalah soal selain belanja pemeliharaan, perjalanan dinas tadi sudah Anda sebutkan, ada yang belum Anda sebutkan kelihatannya Mas Uki, pembangunan infrastruktur. Ini maksudnya apa, Mas? Ya, ini kaitannya bukan terkait dengan PSN ya. Jadi efisiensi birokrasi itu dengan PSN ini adalah two different stories ya. Ini dimensinya sama sekali berbeda. Infrastruktur yang maksud ini infrastruktur yang kaitannya dengan birokrasi. Jadi bukan kalau kita berbicara IKN, bukan kalau kita berbicara membangun bendungan atau irigasi dan lain-lain. Memang betul bahwa yang namanya pembangunan infrastruktur itu selalu dan akan selalu itu dimonitor dan dievaluasi terus-terusan ya terkait dengan kebutuhannya apakah sudah mencukupi dan lain-lain. Tapi infrastruktur yang di sini dimaksud ini adalah infrastruktur yang kaitannya dengan kerja-kerja birokrasi, Mas. Jadi Contohnya bukan seperti apa, Mas kaitannya Uki? Mungkin dengan bisa dispesifikan kerja-kerja birokrasi yang terkait dengan pembangunan infrastruktur ini seperti apa? Ya, misalnya seperti apa namanya meja kerja, seperti kursi kerja atau alat-alat kelengkapan kerja yang lain, yang kaitannya ya dengan apa namanya kerja-kerjanya para birokrat, kurang lebih seperti itu. Oh berarti bukan, maksud Jadi saya bukan infrastruktur yang kayak jalan raya, jalan desa atau jalan apapun itu enggak terdampak bukan, gitu ya? bukan itu. Oke.
Kenapa sih kemudian Presiden Prabowo sampai harus memandang penting ini kita harus menghemat sekian banyak anggaran? Begini Mas, program-program hasil terbaik cepat yang ada 8 itu grande-grande semua ya. Yes. Dan mahal-mahal ya, artinya ada makan bergizi gratis yang sudah dianggarkan bersama kawan-kawan di parlemen, 71 triliun rupiah. Sebentar lagi akan kick off juga nih yang namanya periksa kesehatan gratis itu 4,7 triliun rupiah. Lalu di samping ada renovasi sekolah 17 triliun rupiah. Dan Kementerian UMKM juga menghapus utang UMKM loh sebesar 13 triliun rupiah ya, dan lain-lain. Tentu saja ini kan kemudian membutuhkan dana yang besar. Atau pertanyaannya kemudian uangnya dari mana gitu ya. Nah Presiden sendiri ya pada saat ya ketika undang-undang harmonisasi pajak maksud saya sudah mewajibkan untuk menaikkan PPN sebesar 1% dari 11 menjadi 12. Presiden kemudian memilih untuk menaikkan PPN hanya barang-barang mewah saja atau barang-barang yang sudah dikategorikan dikenakan PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Ya, artinya apa? Barang-barang konsumsi itu tidak naik. Artinya apa? Hampir seluruh barang-barang itu sebenarnya tidak ada kenaikan PPN karena Presiden percaya bahwa yang namanya sistem perpajakan itu harus berkeadilan, ya, harus melindungi daya beli dan juga harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak. Nah, kemudian Presiden bisa saja mengambil keputusan gampang lain, misalnya menaikkan ceiling atau batas atas ya untuk utang, tapi kemudian Presiden memilih untuk tidak melakukan itu. Lalu apa yang dilakukan Presiden? Presiden memilih ya untuk biar kami saja pemerintah yang mengencangkan ikat pinggang. Toh ini juga sudah menjadi janji politik Presiden ya ketika masih mengikuti kontestasi politik, yaitu ada di dokumen Astacita nomor 3 ya, bahwa program prioritas nomor 3 maksud saya, bahwa di sana Pak Prabowo sewaktu masih belum menjadi presiden itu sudah berjanji untuk melakukan efisiensi birokrasi. Demikian Mas. Oke, baik. Saya ingin tanya pendapat dari sang legislator yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini, Mbak Putri Komarudin. Jadi Mbak Putri melihat anggaran yang dihemat mencapai 306 triliun rupiah ini seperti apa? Ya, tentu saya sangat mendukung kebijakan efisiensi ini karena memang sangat sejalan juga dengan catatan kita di parlemen tentunya supaya belanja APBN ini bisa lebih baik. Jadi lebih berkualitas atau yang seringkali disebut oleh Kementerian Keuangan lebih better spendingnya. Dan sepakat tadi yang tadi disampaikan oleh Mas Uki, kebijakannya Pak Prabowo ini kan sebenarnya juga sangat berpihak kepada masyarakat. Seperti kemarin kenaikan PPN 12% memang naik, tapi hanya untuk kategori barang-barang yang mewah saja. Jadi ketika anggaran-anggaran yang selama ini memang sebenarnya bisa dihemat, seperti misalnya anggaran perjalanan dinas untuk BIMTEK pelatihan, anggaran-anggaran yang sifatnya birokratis dan tidak berdampak langsung pada masyarakat itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk program-program yang lebih besar lagi manfaatnya. Kalau kita lihat misalnya makan bergizi gratis, seperti kemarin di beberapa provinsi itu sudah ada masa percobaannya dan di situ kita melihat manfaatnya sangat besar, apalagi multiplier effect yang bisa timbul karena itu adanya dapur umum untuk MBG dan lapangan pekerjaan yang bisa dibuka di situ, UMKM juga dilibatkan dan juga nanti petani peternak lokal tentu akan mendapatkan manfaat dari program tersebut dan akan sangat disayangkan kalau program tersebut tidak bisa berjalan dengan optimal seperti yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Makanya kami dari DPR sebenarnya melihat ini perlu kita dukung secara penuh dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana nanti masing-masing komisi di DPR akan rapat bersama dengan kementerian atau lembaga yang menjadi mitranya untuk nanti menyisir anggaran-anggaran mana yang akan dihilangkan atau diefisienkan sehingga nanti bisa dibawa ke Kementerian Keuangan di mana sesuai Inpres nanti batasannya itu di tanggal Februari, sekitar pertengahan Februari 2025. Ya, tanggal 14 Februari. Iya, di tanggal 14 Februari 2025. Jadi ini sebenarnya tugas kami juga di parlemen untuk melakukan pembahasan secepatnya. Saya bertugas di Komisi 11 yang bermitra dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dan juga beberapa lembaga lain seperti LKPP dan juga BPK dan nanti tentu kami akan rapat bersama kementerian dan lembaga tersebut
untuk menyisir anggaran, menyetujui sehingga mereka bisa segera menyampaikan anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan. Mbak Putri, salah satu mitra dari Komisi 11 ini kan Kementerian Keuangan, seperti yang tadi Mbak Putri sampaikan. Dan Kementerian Ya. Keuangan juga yang terkait juga dengan kebijakan efisiensi anggaran ini, begitu kan? Nah, sebetulnya sempat ada diskusi tidak sih antara Kementerian Keuangan, ya sekalipun ini adalah Inpres ya, antara Kementerian Keuangan dengan Komisi 11 terkait dengan terkait dengan rencana efisiensi anggaran ini? Ya, jadi sebenarnya kalau soal, Kementerian Keuangan ini memang, mereka sudah seringkali menyampaikan kepada kita terkait dengan, teknik-teknik efisiensi anggaran yang diimplementasikan di Kementerian Keuangan yang mereka harapkan bisa ditiru oleh kementerian lainnya. Mhm. Jadi mereka banyak menggunakan sistem sekarang untuk mengurangi belanja ATK, terus juga ada konsolidasi dari pengadaan barang, dan jasa, Hmm. supaya lebih efisien juga dan berbagai, strategi penghematan lainnya yang setiap kali dilaporkan dalam rapat bersama, Komisi 11 itu sebenarnya anggaran yang dihemat juga sangat signifikan bisa sampai 1 sampai dengan 2 triliun. Jadi kalau soal, itikat untuk penghematan ini sudah seringkali disampaikan kepada kita di Komisi 11, oleh Kementerian Keuangan, dan sekarang ya alhamdulillah bisa berjalan di kementerian dan lembaga lain dan harapannya tentu ini bisa menjadi, eee, tolak ukur Hmm. untuk, tahun-tahun depan, bagaimana pelaksanaan APBN dan juga, anggaran belanja, Pemda ke depannya. Inpres 1 2025 ini kan tidak hanya menyasar anggaran bagi kementerian lembaga di pusat saja ya Mbak Putri, tapi juga di pemerintahan daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Nah, ada tidak kekhawatiran dari teman-teman di Komisi 11, Mbak Putri, bahwa dengan adanya Inpres ini akan mempengaruhi kinerja teman-teman yang ada di daerah? Ya. Sebenarnya kalau, kinerja seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, ini kan Hmm. anggarannya kebanyakan yang dipotong itu terkait dengan birokrasi ya. Jadi, Hmm. eee, infrastruktur pun yang tadi disampaikan Mas Uki itu lebih kepada pemeliharaan ataupun misalnya untuk pengadaan, kantor atau hal-hal lain yang sebenarnya sifatnya, supporting dan tidak akan berdampak kepada, kinerja, pada Oke. umumnya. Jadi makanya, kita tentu, berharap, nanti di Pemda juga akan ada feedback kepada kita di pusat, sehingga misalnya ada sektor-sektor yang terdampak, ketika kebijakan ini berjalan. Misalnya sudah ada yang mengkhawatirkan terkait dengan, kinerja sektor perhotelan yang selama ini seringkali dipakai untuk menjadi tempat, rapat, dan misalnya untuk menampung, para pejabat yang sedang perjalanan dinas dan lain-lainnya. Itu kan, sudah ada beberapa khawatiran yang, Hmm. disuarakan kepada kita. Jadi nanti supaya kita, bersama dengan pemerintah juga bisa melihat, stimulus apa yang dibutuhkan oleh sektor-sektor tersebut, sehingga mereka, tidak kehilangan, pendapatannya ketika, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemda ini berjalan. Oke, baik. Saya ke Mas Fitra. Tadi seperti yang disampaikan pertama kali oleh Mas Uki bahwa memang tidak tutup mata ada proyek-proyek atau program grande Pak Prabowo Subianto yang memang ini semuanya adalah muara untuk kepentingan masyarakat begitu dan ini biayanya terbilang mahal sehingga salah satu instrumen yang digunakan adalah dengan mengefisiensikan anggaran 306 triliun. Mas Fitra, Anda melihat Inpres ini sebagai sesuatu yang cukup bijak atau perlu koreksi? Iya, ini impres yang menurut saya sangat diperlukan bahkan ya, Mas Reno. Jadi begini, dari mulai tahun lalu saya sudah mulai menghitung ya, mulai dari secara detail APBN itu ada potensi pelebaran defisit sampai 2,9%. Hmm. Yang sebelumnya kalau kita lihat asumsinya kan 2,5%, 620 triliun. Dan on top dari 620 triliun itu, saya melihat ada potensi 250 triliun tambahan. Dari mana? Pertama dari sisi revenue. Revenue ada potensi shortfall. Kalau kita melihat proyeksi revenue kita di tahun ini itu 3.000 triliun. 2.490 triliunnya itu dari pajak. Nah kalau kita scrutinize lagi 945 triliun dari PPN. Nah PPN itu ada kemungkinan shortfall 50 triliun. Jadi instead of 90 triliun, instead of 900 triliun, mungkin kita cuma maksimum 900 triliun, jadi tidak 945 triliun. Ada shortfall kemungkinan 50 triliun, apalagi PPN-nya kan nggak jadi dinaikkan, yang mana itu dibutuhkan memang, itu saya rasa sangat diperlukan. Diskresi interventionist dari Pak Prabowo kemarin, itu dibutuhkan apa? Karena memang keadaan konsumen kita selama setahun
terakhir tahun 2024 itu kalau kita lihat dari pertumbuhan konsumsi tidak pernah melampaui pertumbuhan ekonomi. Ini suatu persamaan yang suatu permasalahan yang sudah struktural gitu ya. Oke. Nah, itu dari sisi ini saja. Terus kemudian oh ya, ada satu lagi PPh Migas. PPh Migas itu ada kemungkinan shortfall lagi sekitar 50 triliun. Kenapa? Karena kalau kita melihat global demand sekarang, World Bank sudah merevisi ke bawah ya pertumbuhan ekonomi global dari 3% ke 2,7%. Artinya ada prognosis komoditas kita itu akan anjlok harganya, sehingga kalau kita melihat dari PPh Migas itu juga pasti akan anjlok juga. Ada yang saya hitung sekitar 50 triliun. Jadi itu 100 triliun dari sisi revenue. Yang lain dari mana? Belanja. Ada potensi peningkatan belanja ya. Tadi program-program prioritas pembangunan pemerintah sekitar 130 triliun. Ini sudah saya sampaikan kalau Mas Reno perhatikan jejak medianya itu dari mulai bulan November 130 triliun. Dan tanggal 11 Januari yang saya catat Pak Zulkifli Hasan menyampaikan ada permintaan tambahan ya 100 sampai 120 triliun. Yang mana kalau misalnya itu kita connect the dots-nya semua itu sesuai dengan trajectory apa yang saya hitung sebelumnya. Nah, surprisingly Pak Presiden kemarin sudah menyatakan bahwa bersama dengan Kementerian Keuangan sudah mulai hitung sampai satuan 9 Mas Reno. Sehingga muncullah kemudian angka 306 triliun itu. Kenapa ini menjadi penting? Kalau misalnya defisit kita melebar, asumsi makro kita untuk bond yield itu 7% Mas Reno. Kalau misalnya ada beban defisit yang membesar, artinya kan pembiayaan juga lebih besar lagi. Ya. Dengan pembiayaan besar itu, artinya bond issuance akan lebih tinggi. Nah, dengan bond issuance yang lebih tinggi itu, maka bond yield-nya bisa 7,3, 7,5. Artinya resiko pembiayaan semakin tinggi, yang mana itu juga akan memicu capital outflow. Lihat angka-angka di belakang saya ini lagi bagus. Tapi bisa jadi sejentik jari saja, kalau kita memantik ada satu pantikan kecil saja, itu dari sisi ekspektasi pasar, itu bisa merah semua market kita. Nah, dengan demikian saya melihat bahwa ini yang merupakan mitigasi dari gejolak sepanjang tahun 2025 ini. Jadi tidak ada pembiayaan atau defisit yang lebih besar, dipertahankan defisitnya antara 2,4 sampai 2,5%. Dan di sisi yang lain kita juga masih bisa melihat bahwa ada fokus anggaran prioritas yang mampu untuk mendorong sektor konsumsi. Gitu Mas Reno. Mas Fitra, ada juga saya baca di beberapa pemberitaan itu ada juga harapan-harapan nih. Jangan cuma pemerintah itu efisiensi anggaran, tetapi juga harus digenjot dari sisi pendapatannya. Nah, kalau kita melihat potensi-potensi yang ada yang dimiliki oleh Indonesia, potensi-potensi pendapatan dari sektor mana saja yang paling bisa kita optimalkan supaya nggak kenceng-kenceng banget nih ikat pinggangnya nih. Ya, itu adalah satu kondisi ideal ya. Ketika kita mengoptimalisasi penerimaan negara, itu artinya kita membuat cengkraman APBN terhadap perekonomian di tahun ini itu menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena akan ada potensi belanja prioritas yang jauh lebih signifikan. Nah, permasalahannya adalah untuk optimalisasi itu butuh tax reform. Nah, untuk itu butuh waktu ya. Memang kita punya Cortex sekarang ya. Tapi Ya. kemarin saya juga bincang-bincang sama Pak Erwin Aksa. Jadwal ini. Ini kita juga melihat bahwa Cortex ini juga banyak masalah gitu kan. Itu ada potensi shortfall juga di situ. Nah, ini juga nanti mungkin saya titip pesan kepada Mbak Putri ya, itu untuk kemudian dikejar terus tuh pemerintah. Cortex ini gimana? Ini adalah potensi penerimaan kita juga. Nah, hitung-hitungan saya kalau misalnya memang itu bisa optimal Mas Reno, sekitar 150 triliun itu minimal ya, 150 triliun itu sebagai baseline, itu kita bisa optimalisasi dari PPh Migas saja ya. Kemarin itu hitungan saya itu ada semacam under invoicing 30 sampai 40%. Nah, ini yang kemudian bisa dikejar gitu kan. Tapi ini tidak bisa dikejar tanpa sistem yang baik gitu kan. Ada tax reform, ada sistem perpajakan yang juga optimal dan segala macam. Kalau itu bisa terjadi semua ya, itu ya pemerintah bisa bisnis as usual, penerimaan bisa lanjut, belanja juga masih bisa dikebut. Tapi kalau misalnya itu nggak terjadi, maka kita harus ya butuh ada realokasi anggaran gitu Mas Reno. Oke, Mbak Putri gimana menerima titipan dari Mas Fitra ini? Ya, banyak sekali memang pihak-pihak yang sudah protes keras terhadap kinerja dari sistem Cortex yang kemarin banyak membingungkan dunia usaha juga, dan ada juga beberapa sistem pemerintahan yang akhirnya ikut down karena sistem Cortex ini terganggu. Jadi kita di Komisi 11 akan memanggil Dirjen Pajak nanti di tanggal 10 Februari 2025 dan kita akan menelaah apa-apa yang menjadi problem dari Cortex, dan sebenarnya sudah di beberapa forum juga saya sampaikan Cortex ini kan perjalanannya sudah sangat panjang, sudah bertahun-tahun dan memakan anggaran yang sangat besar. Jadi sangat disayangkan bahwa uji coba kepada publiknya ini justru membuat sulit dunia usaha dan akhirnya banyak mengganggu
flow bisnis juga yang akhirnya nanti akan berdampak pada penerimaan pajak kita pastinya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fitra. Oke. Jadi evaluasi ini pasti akan segera ditindaklanjuti oleh Dirjen Pajak dan semoga tidak mengganggu nanti penerimaan pajak kita di akhir tahun 2025 karena harapan besar dari Cortex ini sebenarnya juga untuk meningkatkan lagi rasio penerimaan kita yang selama ini memang belum optimal karena salah satunya adalah banyaknya kebocoran di berbagai tingkatan yang mestinya bisa diperbaiki oleh sistem Cortex ini. Baik, saya kembali ke Mas Uki. Saya kembali Ya, menyoroti lagi nih, Mas Uki, soal Inpres poin ketiga poin kedua. Disebutkan di situ kan ada belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, kemudian bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur serta, nah ini yang mau saya tekankan, pengadaan peralatan dan mesin. Satu poin ya Mas ya, ya, pengadaan peralatan dan mesin. Di sisi lain kita ya. tahu ada PMK nomor 138 tahun 2024 yang memungkinkan menteri dapat mobil dinas 2. Memang di situ tidak diharuskan 2, tapi maksimal 2. Nah ini apakah juga jadi concern Mas dari bagian dari efisiensi anggaran ini Mas Uki? Iya, jadi peralatan dan mesin yang dimaksud ini bisa jadi memang mobil dinas, bisa jadi yang tadinya mobil dinas beli mungkin sekarang sewa, bisa jadi jumlahnya juga dikurangin atau peralatan-peralatan lain untuk menunjang kerja dan lain-lain. Tapi yang jelas itu item-item yang tadi sudah Mas sebutkan itu adalah ruang-ruang dari efisiensi yang bisa ya kita lakukan. Artinya nanti akan dilakukan semacam assessment dari masing-masing kementerian, Mas. Jadi masing-masing kementerian itu mencoret-coret masing-masing ya, mencoret-coret item-itemnya sendiri, lalu kemudian untuk dibahas di DPR, di parlemen gitu. Nah, di parlemen pembahasannya itu adalah pembahasan apakah oke ini dikurangin atau tidak, apakah ini akan mengurangi atau ini akan mengganggu kinerja apa tidak dan lain-lain, baru kemudian dibahas efisiensinya itu kemudian untuk dialokasikan kemana. Tapi yang jelas ya memang itu bisa jadi ke arah sana, tapi bisa jadi juga bukan gitu. Jadi ini adalah ruang-ruang yang disediakan di Inpres tersebut, item-item apa saja ya atau kegiatan-kegiatan apa saja yang patut dilakukan efisiensi. Nah, apabila memang dirasanya di item tersebut dia sudah tidak efisien dan bisa diefisiensikan, ya maka itu akan dicoret. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi di sini akan ada judgement dari masing-masing kementerian, itu yang pertama. Lalu kemudian masing-masing kementerian memberikan judgement mereka, list mereka kepada DPR, lalu akan dibahas bersama-sama dengan para wakil rakyat, baru kemudian ini dinyatakan akan betul-betul dicoret atau diefisiensikan, baru kemudian kita memikirkan atau membahas untuk hasil dari efisiensi ini untuk dialokasikan kemana. Demikian, Mas. Di internal kabinet itu Pak Prabowo menarget nggak sih Mas Uki, kementerian A, B, C, D kamu harus kira-kira bisa memastikan atau dibebaskan kepada masing-masing kementerian lembaga untuk yang penting melakukan efisiensi anggaran saja? Bagi Presiden Prabowo yang ditargetkan itu sesuai dengan kebutuhan yang sudah diajukan oleh Kemenkeu, yaitu 306 triliun rupiah gitu. Dan Kemenkeu sudah membuat hitung-hitungannya. Dan Pak Prabowo sendiri tidak menargetkan per masing-masing kementerian, tapi kemudian mungkin kementerian sektoral lah yang kemudian akan saling berbicara, berkoordinasi untuk kemudian memenuhi angka yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo. Tapi leading sector untuk Inpres ini adalah Kementerian Keuangan. Tadi Anda katakan di awal sekali untuk program-program grande Prabowo Gibran, sehingga diperlukan anggaran yang cukup besar. Apakah ini artinya 306 triliun ini semuanya untuk program-program grande itu saja atau bagaimana Mas Uki peruntukan lainnya? Iya, sebenarnya enggak juga. Tapi memang program grande ini kan program yang katakanlah kita ini sedang investasi di human capital gitu. Dan nggak ada negara maju di dunia ini yang nggak berani invest di modal manusia secara besar-besaran. Jadi tidak bisa tidak ya, lebih baik sekarang ya daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan yang saya maksud program grande itu bukan hanya makan bergizi gratis, karena ini seringkali di frame seolah-olah makan bergizi gratis itu ngambil-ngambil dari anggaran lain gitu ya, enggak begitu. Dan bukan hanya periksa kesehatan gratis, bukan hanya renovasi sekolah,
bukan hanya menghapus utang UMKM, tapi banyak sekali. Tapi kan mekanisme kerja APBN itu kan nggak seperti itu, nggak dari satu titik dipindahkan ke titik yang lain, tapi diambil satu untuk kemudian dilebur lagi ya ke dalam sebuah ember untuk kemudian diambil dari ember tersebut baru kita putuskan untuk masukkan ke pos yang mana. Jadi nggak juga yang A diambil langsung ke yang B gitu. Tapi ini untuk APBN penghematan ya, yang kita sudah tahu pengeluaran kita sekian. Nah ini dari pengeluaran sekian ini kan supaya nggak defisit kita harus ngapain gitu. Sementara kan batas defisit itu kan 3%. Dan Presiden sudah komit untuk tidak menambah batas atas utang seperti yang sudah dirancang di APBN. Demikian Mas. Baik, saya kembali ke Mbak Putri. Jadi ketika Komisi 11, saya concern ke Komisi 11 ya, karena Mbak Putri kan Komisi 11, punya sederet mitra kerja begitu. Eh, Kita ada di ujung Januari, berarti kita masih punya sekitar 2 minggu lagi begitu untuk secara jumlah tanggalnya. Komisi 11 bisa berdiskusi, berkomunikasi dengan seluruh mitranya untuk membahas efisiensi anggaran ini. Akan di maraton dikebut seperti apa Mbak Putri? Ya, karena kemarin baru pembukaan masa sidang, sebenarnya di semua komisi itu telah menetapkan bahwa rapat-rapat yang menjadi prioritas adalah yang menjadi mitra utama kita. Minggu depan nanti akan ada rapat Komisi 11 dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, terus kemarin kita juga telah rapat dengan Sekjen BPK untuk membahas terkait dengan anggarannya. Terus nanti akan juga ada rapat bersama dengan LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dan juga mitra-mitra kami lainnya yang memang terdampak oleh efisiensi anggaran ini. Dan sebenarnya yang sangat saya dorong juga kemarin kan Pak Prabowo juga sempat menyampaikan soal bagaimana beliau mendorong untuk efektivitas dari kerjasama swasta dengan pemerintah dalam hal pengelolaan dan pembangunan infrastruktur itu bisa ditingkatkan. Karena kalau kita lihat kan BUMN karya kita memang banyak yang bermasalah. Jadi ketika skema KPBU ini lebih dikedepankan dalam membangun infrastruktur, ya kita harapannya nanti masyarakat bisa menikmati jalan atau jembatan bendungan yang lebih berkualitas dan tentu dengan anggaran yang lebih efisien karena ketika yang membangun itu lebih mampu atau lebih efisien dalam penggunaan dananya, tentu nanti infrastrukturnya bisa bertahan lebih lama dan nantinya bisa menjadi suatu hal yang tentu dipakai oleh masyarakat sampai 10-20 tahun yang akan datang. Jadi itu salah satu harapan kita juga sebenarnya dalam pemotongan anggaran ini. Oke, Mas Fitra, salah satu yang disasar dari Inpres 1 2025 ini kan soal bagaimana penghematan ini juga harus terjadi sampai di tingkat daerah, Pemprov dan juga Pemkab Pemkot begitu. Ada juga pemikiran begini Mas Fitra, seakan kebijakan keuangan ini tersentralisasi di pusat dan berlawanan dengan sistem otonomi daerah. Bagaimana Mas Fitra melihat hal ini? Saya rasa dengan beberapa peraturan terkait dengan otonomi daerah ini seharusnya sudah sinkron, dan yang menjadi orkestrator semua itu adalah Kementerian Keuangan tentunya ya. Kenapa kemudian daerah juga perlu untuk berkontribusi? Karena juga dari beberapa penelitian yang juga pernah saya lakukan bahwa daerah ini kecenderungan spending anggarannya cenderung lebih inefisien ketimbang pemerintah pusat ya, karena memang variasi ini tapi ini fakta yang harus kita lihat dan harus terima gitu. Variasi ya daerah terutama SDM itu sangat tinggi sekali, ada yang bagus ada yang jelek gitu ya, dan tapi lebih banyak yang jeleknya terutama yang di luar Jawa. Nah ini yang kemudian membuat behavior dari spendingnya itu menjadi sangat tidak efisien. Dan saya ingat kalau tidak salah di tahun 2012-2013 di zamannya Pak SBY Budiono itu harus keluar paket ekonomi nomor 15 atau 16 yang mana itu menyebutkan ada pendampingan teknis ya dari Kementerian Keuangan terhadap juga pola spending di daerah. Nah ini kemudian saya rasa harus perlu diinstitusionalisasi ya. Bagaimana pendampingan itu, transfer of knowledge dari pemerintah pusat ke daerah itu harus berlangsung antar waktu, tidak hanya ad hoc saja. Nah ini yang kemudian harus kita telusuri juga ya detailnya. Dan saya rasa Pak Prabowo adalah orang yang cukup detail, dan saya cukup surprise juga kemarin ketika beliau bicara mengenai Satuan 9. Dan ini to my note ya, ini merupakan mungkin ya satu-satunya presiden ya, bahkan ya presiden pertama sepanjang sejarah Indonesia yang mencek sampai Satuan 9. Itu artinya kalau misalnya ini memang kita scrutinize, kita lihat, kita preteli satu-satu, kita sikat yang tidak efisien,
maka bisa jadi ini kita akan bisa melaju ya dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup konsisten, stabil tanpa harus beban anggaran yang cukup besar. Nah ini sudah pernah terjadi sebenarnya presidennya Mas Reno. Kalau kita lihat bandingkan ya tahun 2023 itu defisitnya 1,65% kok. Tahun 2024 defisitnya yang unaudited version itu 2,29%. Dari yang sebelumnya laporan semester 1 bahkan 2,7%. Jadi yang seharusnya diekspektasikan 609 triliun, kita kemarin cuma 507 triliun realisasi defisitnya. Artinya bisa kok kita berhemat, itu suatu hal yang sudah menjadi presiden dan kita bisa lanjutkan. Dan dalam 2 tahun yang tadi saya sebutkan, kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Apalagi kalau misalnya prioritas pembangunannya itu, prioritas anggarannya digunakan untuk sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi yang paling tinggi. Sebagaimana presiden juga di tahun 2024 kuartal 1, kita pernah tumbuh 5,11% dan ini tertinggi semenjak average 10 tahun ya, average 10 tahun 5,07% exclude pandemic time ya. Ini 5,11%. Apa pelajarannya dari kuartal 1? Bahwa spending pemerintah pada saat itu fokus kepada sektor konsumsi yang mana selama ini secara struktural itu sangat menyedihkan ya, turun ya, anjlok selama 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat hitung dari sisi middle class yang anjlok 9,5 juta orang. Nah kalau kita lanjutkan pola ini, kita fokus prioritas pembangunan, sebagaimana speech Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu, bahwa anggaran ini harus menyerap tenaga kerja, menciptakan tenaga kerja, harus mendatangkan devisa, dan seterusnya. Nah ini sesuai dengan patron dari Undang-Undang 17 tahun 2003, money follow function. Ya uangnya ini digunakan buat apa? Karena selama ini kementerian selalu buat anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Harusnya kan di set dari nol. Ya, semuanya mulai dari nol. Kalau Pertamina-nya bisa set dari nol, kenapa anggarannya bisa set dari nol gitu kan? Oke, baik. Karena waktu kita terbatas, saya ingin ajukan satu pertanyaan, tapi ini untuk semua narasumber. Dan silakan dijawab bergantian. Yang pertama dari Mas Uki dulu, kemudian Mbak Putri, dan terakhir Mas Fitra. Pertanyaannya sama, jadi gini, ada guru besar UGM, bidang manajemen kebijakan publik, Profesor Wahyudi bilang, implementasi Inpres 1 2025 ini akan jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena KL pusat dan daerah sudah terbiasa dengan mengeluarkan anggaran besar. Gampangnya terbiasa boros begitu. Ini akan jadi tantangan untuk implementasi. Tanggapan, Mas Uki? Iya, di mana-mana memang kalau kerjanya itu kerja multisektor dan multi level ya sekaligus. Artinya penghematan APBN itu multi sektor, di situ lintas KL dan juga lintas level pemerintahan, di situ ada pemerintahan provinsi dan juga pemerintahan daerah tingkat 2 yaitu kabupaten kota. Tentunya ini memang membutuhkan kekompakan ya, soliditas, semangat, harmoni, chemistry, dan keseiramaan di antara stakeholder yang terlibat. Jadi apabila dikatakan memiliki tantangan tersendiri, saya percaya. Jadi seorang guru besar tersebut dari UGM itu tepat sekali ya, tapi kami percaya juga ya bahwa seluruh komponen bangsa tentu saja ingin mendukung upaya efisiensi ini. Karena kita berhemat hari ini untuk investasi pada modal manusia, agar kita kemudian bisa menciptakan manusia-manusia unggul yang sehat, yang cerdas, yang tangguh untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa maju di 2045 nanti. Oke, Mbak Putri. Ya, ini kan sebenarnya juga tuntutan dari masyarakat yang sekarang semakin kritis dan juga di era keterbukaan informasi seperti ini semuanya bisa melihat anggaran kementerian lembaga, bahkan di DPR juga kita menyelenggarakan rapat kan secara live. Jadi setiap pembahasan anggaran dengan kementerian dan lembaga itu masyarakat bisa melihat langsung. Jadi sebenarnya Pak Prabowo telah merespon dengan sangat bijak dan juga sangat tanggap untuk tuntutan masyarakat terkait dengan efisiensi anggaran ini. Dan memang bukan mudah, ini akan menjadi tantangan karena memang kita dibiasakan dengan anggaran yang setiap tahunnya selalu meningkat, bukannya malah makin turun. Jadi tentu ini sesuatu hal yang seperti obat, harapannya walaupun pahit di awal tapi akan menjadi penyembuh bagi kebiasaan kita untuk berbelanja dengan tidak efisien. Jadi kalau dimulai dengan tahun ini ya syukur-syukur harapannya APBN tahun depan bisa lebih efisien, dan di akhir tahun pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti efisiensi itu bukanlah menjadi sesuatu hal yang sulit lagi. Ya, syukur-syukur APBN 2026 dihitungnya dari nol tadi, seperti kata Mas Fitra ya. Mas Fitra, terakhir silakan. Ya disikat Mas Reno. Saya ingat kemarin juga Pak Prabowo juga menyatakan bahwa kalau ada menteri-menteri yang tidak loyal,
ya silakan aja keluar gitu kan. Saya rasa ini juga merupakan peringatan pada menteri-menteri yang minta tambahan anggaran ya secara berlebih-lebihan, tidak melakukan efisiensi, tidak loyal terhadap perintah dari Pak Prabowo, ya siap-siap aja nanti reshuffle berikutnya 200 hari kepemimpinan Prabowo itu mungkin ya udah pindah tempat. Itu yang pertama. Dan saya rasa ini Pak Prabowo adalah ya walk the talk ya, karena selama ini ya saya ingat dari tahun 2009 bahkan 2009, 2014, 2019 selalu dalam kampanye adalah kebocoran, inefisiensi. Dan ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh bapaknya Pak Prabowo, Prof. Sumitro, yang mana pada tahun 1970-an juga menyampaikan hal yang serupa, bahwa inefisiensi anggaran kita itu sampai 30-an%. Dan oleh karenanya ini adalah, saya rasa ya, Pak Prabowo ini agak mirip dengan Donald Trump. Donald Trump juga orang yang melaksanakan apa yang disampaikannya. Kemarin juga Donald Trump juga bicara mengenai efisiensi melalui Department of Government Efficiency ya, dipimpin juga oleh Elon Musk. Nah ini sudah menjadi patron global juga bahwa efisiensi itu adalah ya salah satu bentuk untuk menjaga kesinambungan. Dan saya rasa ya perilaku boros itu masih bisa kemudian berubah apabila dipandu dengan kepemimpinan yang baik, begitu Mas Reno. Oke, baik. Mas Fitra, Mbak Putri, Mas Suki, terima kasih waktunya dan diskusi di Terima kasih. kesempatan kali ini. Kita nantikan bagaimana dinamika ke depan, apakah efisiensi anggaran ini akan berjalan, apakah ada menteri, kepala daerah, provinsi, kabupaten kota yang nakal, yang tidak mau mentaati aturan ini, kita nantikan bersama. Terima kasih Mas Suki, Mbak Putri, dan juga Mas Fitra. Selamat sore. Dan saudara, itu tadi diskusi kita soal efisiensi anggaran, ikat pinggang uang negara ala Prabowo. Tadi dari pihak istana, dari pihak DPR dan juga dari pihak pengamat ekonomi sudah menyampaikan sejumlah sederet paradigmanya. Menurut mereka sudut pandangnya seperti apa? Nah, saya tunggu bagaimana paradigma Anda saudara terkait dengan kebijakan Presiden untuk menghemat anggaran yang muaranya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, program-program grande tadi disampaikan oleh Mas Uki. Bagaimana menurut Anda saudara? Saya tunggu di kolom komentar. Salam BCTV.